Bab 1238. Xing Zongzeng tidak bisa dilupakan karena rasa sakit yang menyayat hati barusan. Baginya, kematian tidak layak disebut dalam menghadapi rasa sakit seperti ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia hanya melihat jarum perak di tangan Lin Yu, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Tidak apa-apa untuk menyimpannya, tapi kuharap kau akan menjawab pertanyaanku selanjutnya dengan jujur. Jika kau berani menipuku dengan cara apapun, maka aku memasukkan jarum perak ini ke dalam, tapi aku tidak akan mencabutnya dengan mudah. Lin Yu mendengus dingin, mengancam Xing Zong, dan kemudian menyingkirkan jarum perak itu. Katakan, di mana Ling Xiao dan Wan Xiu bersembunyi? Sebelum Lin Yu sempat berbicara, Bailey di samping memimpin untuk berdiri dan meneriaki Xing Zong, karena masalah Rose. Orang yang paling dia benci sekarang adalah Ling Xiao dan Wan Xiu, jadi dia tidak sabar untuk mengetahui keberadaan Ling Xiao dan Wan Xiu. Jika Rose tidak bisa bangun lagi, dia akan mencari tempat untuk membalaskan dendam Rose. Xing Zong tidak berbicara, tetapi melirik Lin Yu, tampaknya bertanya pada Lin Yu apa yang dia maksud. Jawab saja pertanyaannya dulu. Lin Yu berkata dengan nada datar. Meskipun keberadaan Ling Xiao dan Wan Xiu bukanlah berita yang paling dibutuhkan, Lin Yu juga sangat ingin tahu di mana mereka bersembunyi saat ini. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Xing Zong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, ketika saya datang, masternya ada di Senhanhai, dan seniornya ada di Changqing. Adapun ketidakhadiran saat ini, saya tidak tahu. Di mana Ling Xiao dan Wan Xiu bersembunyi saat mereka melarikan diri ke selatan? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam, atau, di mana sarang mereka saat ini? Apakah di Senhanhai? Sekarang karena semua dokter misterius adalah milik Wan Xiu, Lin Yu menduga Wan Xiu mungkin akan mendirikan markas di sana. Meskipun Sekte Suanyi adalah milik tuanku sekarang, dan dia menghabiskan lebih banyak waktu di sana, itu bukan markas kami. Xing Zong berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, kami tidak memiliki markas sama sekali. Tuanku berkata, personel militer Anda menangkap kami di seluruh negeri. Jika kami mendirikan markas, itu akan dengan mudah menjadi target hidup, jadi pada dasarnya dia ada di selatan. Tidak ada tempat tinggal tetap. Kapanpun kita pergi ke suatu tempat, biasanya kita hanya tinggal selama 10 hari setengah bulan, lalu kita akan berpindah tempat. Jika kita ingin menemukannya, kita harus menelepon terlebih dahulu untuk menanyakan lokasinya. Lin Yu melihat bahwa Xing Zong terlihat tulus, tidak seperti kebohongan, dan jika dia adalah Wan Xiu, dia akan melakukan hal yang sama. Dia tidak bisa menahan nafas. Rubah tua ini benar-benar licik. Ketika Bailey mendengar suara itu, wajahnya berkedip sedikit kecewa, dan dia berkata kepada Xing Zong dengan suara dingin, pernahkah kamu mengatakan bahwa Wan Xiu akan datang ke Beijing lagi? Tentang kapan? Aku tidak yakin kapan, tapi tuannya mengatakan bahwa dia pasti akan kembali, bukan untuk hal lain, hanya untuk. Xing Zong ragu-ragu ketika dia mengatakan itu, seolah dia tidak berani mengatakan semuanya. Dia menatap Lin Yu dengan agak takut-takut. Apa yang Anda lihat saya lakukan? Lin Yu mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian tersenyum, apakah itu terkait denganku? Tidak apa-apa, katakan saja. Xing Zong tampak yakin, dan kemudian melanjutkan, dia berkata, cepat atau lambat dia akan kembali dan membunuhmu. Bunuh aku. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia mendengar ini, menyipitkan mata dan tersenyum, mengapa dia harus membunuhku? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakak senior Ling Xiao memberitahunya bahwa karena kamulah pesawat militer yang membunuh kami menargetkan kami, menyebabkan majikanku terlantar dan tujuan besarnya tertunda. Xing Zong berkata 5-10. Tujuan besar. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, yang disebut tujuan besarnya adalah keabadian. Untuk menjadi abadi,
Tetapi untuk menyakiti begitu banyak orang yang tidak bersalah, bahkan jika dia benar-benar mencapai keabadian, dia tidak akan takut disambar petir. Ini urusan tuannya, kami tidak tahu. Kami hanya mendengarkan perintah. Xing Zong menggeleng. Mengenai keabadian, Lin Yu, dia memang mendengar guru dan saudara menyebutkannya, tapi dia tidak tahu detailnya. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Beijing untuk membunuhku, itulah yang aku inginkan. Mata Lin Yu berkedip, dan dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, tapi setelah kamu kembali, ingat untuk memberitahunya, dia akan datang pada akhirnya. Jika aku menunggu terlalu lama, mungkin aku tidak bisa menahannya, dan akan memimpin lebih dulu. Laut yang luas telah menenangkannya. Mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi Xing Zong tiba-tiba terangkat mendengar bahwa kata-kata Lin Yu dimaksudkan untuk membiarkan dia hidup. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Karena kamu tidak tahu di mana Ling Xiao dan Wan Xiu bersembunyi, maka aku tidak mempersulitmu. Katakan sejujurnya, siapa hantu batin yang menghubungimu di departemen pesawat militer, kan? Wajah Lin Yu merosot, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Ini yang paling dia khawatirkan sekarang, terutama ketika dia berpikir bahwa dia dapat segera membalas dendam kepada Zhu Laozi yang berduka. Hatinya tidak bisa membantu tetapi berdetak lebih cepat, dan tinjunya dicubit. Dia bergumam dan bertanya dengan suara dingin, berapa banyak orang yang ada dalam hantu? Siapa mereka? Siapa pemimpinnya? Karena dia terlalu bersemangat, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar ketika dia berbicara. Ketika Bu Cheng dan ratusan orang tu mendengar pertanyaan Lin Yu, mata mereka tiba-tiba menjadi dingin, menatap Xing Zong, menunggu jawaban Xing Zong. Ini aku tidak tahu. Xing Zong ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Lin Yu sepertinya disiram air dingin dalam sekejap, matanya membeku, amarah dari hatinya, tiba-tiba berjongkok, meraih leher Xing Zong, dan berkata dengan tegas, kamu berani berbohong padaku. Kamu tidak tahu, bagaimana Anda menghubungi mereka. Jika Anda tidak menghubungi mereka, bagaimana kami tidak dapat menemukan Anda? Wajah Xing Zong langsung memerah, dan dia berkata dengan cemas, saya benar-benar tidak. Saya tidak tahu. Fu Wei adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghubungi Departemen Pesawat Militer. Fu Wei. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, sedikit terkejut, dan kekuatan di tangannya tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks. Xing Zong mengambil napas dalam-dalam dan buru-buru berkata, pembagian kerja kita sangat jelas. Saya bertanggung jawab memimpin aksi, Fu Wei bertanggung jawab untuk berhubungan dengan orang-orang di Departemen Pesawat Militer, dan si Shao Chun bertanggung jawab untuk menyampaikan berita tersebut kepada tuan dan saudara senior. Alasan pengaturan ini adalah karena, untuk mencegah kami membocorkan rahasia setelah kami tertangkap. Ekspresi Bailey menjadi tegang setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya pada Lin Yu, apakah kamu baru saja membunuh Fu Wei? Maka petunjuknya akan rusak. Jejak kerugian melintas di mata Bu Cheng dan Bai Rentu. Tanpa diduga, pada akhirnya tetap tidak ada apa-apanya. Kulit Lin Yu berubah cerah dan gelap, sesaat, kemudian ekspresinya tertegun, dia menoleh tiba-tiba, dan berkata dengan tajam kepada Xing Zong, tidak mungkin, kamu pasti bohong.